Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mulia, yang kudus. Kami mau berjalan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami tahu kami bukan apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami datang ke sini ya Tuhan. Karena kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat berjalan sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah setiap kami tunduk dalam kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, yang menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan kami, memberi harapan dalam kehidupan kami, memberi kekuatan untuk kami melewati hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan kebebasan Roh Kudus, melalui setiap kata-kata, pikiran, tindakannya, biar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap kita katakan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Silakan duduk. Ada sukacita? Tak terasa sudah bulan Oktober menjelang akhir. Berarti udah mau Natal ya, akhir tahun. Puji Tuhan kita masih bersemangat, bersuka cita terus. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Amin. Berarti nggak semua. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Jadi saya baca gini ya, orang yang nggak punya pergumulan tuh ada dua. Satu orang mati Anda mau teriak, mau nangis, mau nagih utang, nggak bisa. Percuma gitu loh, pasti dia diam aja. Kedua, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau mau ada pergumulan dua itu. Jadi setiap kita yang waras, setiap kita sadar, pasti kita punya pergumulan. Jadi nggak mungkin orang nggak punya pergumulan. Karena pergumulan adalah jalan Tuhan untuk kita semakin dekat padanya. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang di sini merasa dirinya pelayan Tuhan? Yang di depan aja, yang di belakang apa nggak dengar suara saya atau bagaimana? Siapa yang dirinya merasa pelayan Tuhan? Jadi gini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Kalau nggak kita pelayan Tuhan, kita tuannya Tuhan. Karena kalau orang bukan pelayan, dia hanya bisa menyuruh, Tuhan sertai saya, Tuhan sembuhkan saya. Dia nggak mau melakukan, dia cuma bisa nyuruh. Itu namanya tuannya Tuhan. Jadi kalau kita bukan pelayan, berarti kita tuannya Tuhan. Tuhan yang pelayan kita. Nah itu bahaya. Coba lihat Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Nah ini yang menguatkan itu loh. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi kalau kalian bilang, kita pelayan Tuhan, berarti kita akan dihormati Bapa. Amin. Ini firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Penghormatan datang dari Bapa, penghormatan tertinggi yang dilakukan oleh Bapa terhadap para pelayan-pelayannya. Amin. Nah, untuk menjadi pelayan itu nggak mudah, ya kan? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ya, di sini aja ada beberapa hal dibilang. Pertama, harus mengikuti Tuhan. Ia harus mengikut aku. Mengikut Tuhan berarti artinya apa? Kita harus tahu kemana Tuhan pergi. Namanya mengikuti. Mengikuti kan harus tahu kan? Kemana gitu loh. Kalau begitu bukan jalan di depan, mengikuti. Jadi pertama kita harus mengikuti. Yang kedua adalah
selalu bersama Tuhan. Di mana dia berada, kita berada. Artinya apa? Jangan sampai satu hari pun kita lewati tanpa firman Tuhan. Amin. Karena kita nggak tahu apa yang mau Tuhan kalau tanpa firman Tuhan. Kita nggak tahu jalan di mana kita berada yang benar sesuai dengan Tuhan. Nah, saya akan bawa hari ini topiknya adalah saya adalah pelayan Tuhan. Katakan, saya adalah pelayan Tuhan. Saya seorang pelayan Tuhan. Saya seorang pelayan Tuhan. Amin. Kurang semangat ini. Saya seorang pelayan Tuhan. Saya seorang pelayan Tuhan. Haleluya. Harus semangat dulu. Pak, saya bukan pelayan. Tuh, biarlah setelah khotbah ini mungkin kita berubah pikiran. Amin. Nah, kita buka dari Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 34. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 34. Sudah semua? Amin. Kita baca bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil berganti-gantian. Jawab kepada tiap-tiap. Telekomnya dengan judul jawab kepada tiap-tiap. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan berat hati kami telah memutuskan diri dan seluruh orang kepada kaum bersama-sama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami juga sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjaga diri dari makanan yang disempatkan kepada Allah dan berjalan dari binatang percabulan. Selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara dan menguatkan hati mereka. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Izinkan saya melihat latar belakang dulu ya. Jadi kalau kita baca di sini dibaca di pasal 15 ayat 1, saya bacakan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak sunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini dibilang beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia. Nah, di sini dibilang bahwa ayat 24, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan mengoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi ada pergumulan di Antiokhia bahwa ada orang-orang yang bukan utusan dari para rasul datang ke mereka. Jadi mereka tahu bahwa Antiokhia ini jemaat yang sudah cukup dewasa, karena kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 11, inilah pertama kali dasar
orang disebut Kristen, jadi di Antioquia. Pertama kali orang melihat, wah begitu luar biasa persekutuan orang Kristen, maka orang-orang sekitar menama, wah ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Itulah arti nama Kristen. Nah, Antioquia yang begitu dewasa, ada mulut orang iri. Nah, orang-orang dari Yerusalem yang bukan dari kalangan rasul, yang bukan komunitas rasul, ingin mengacaukan, ya kan? Makanya menggisahkan hati mereka. Mereka bingung, jadi mana yang benar? Selama ini saya diajar seperti ini oleh para rasul, kok beda? Ada lagi aktivitas yang harus saya lakukan, mengikuti tradisi Yunani. Ada lagi harus supaya kita diselamatkan. Nah, disinilah saya melihat bagaimana seorang pelayan menanggapi masalah-masalah ini. Bagaimana seorang pelayan melihat ada pergumulan dari orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apa? Supaya orang lain juga dapat menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kita baca bersama-sama di ayat 29. 1, 2, 3. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah, binatang mati, ceki, dari percabulan. Kamu melihara diri dari hal-hal kamu baik sama. Kenapa nggak dibaca semua? Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Kamu harus menjauhkan diri dari percabulan. Jika kau melihara diri dari hal-hal ini, kamu sekianlah selamat. Amin. Bapak Ibu, tadi saya tanya, siapa yang punya? Saya punya hubungan. Hampir semuanya bilang pergumulan. Jadi Bapak Ibu gini, setiap orang punya pergumulan. Saya membaca ini, perikop ini satu hal penting sekali. Jadi apapun pergumulan kita, para rasul ingin mengatakan, pertama, jaga kekudusan hidup kita. Amin. Jaga kekudusan. Dia bilang, udah, yang penting pertama kali kamu jaga kekudusan hidupmu dulu. Menjaga kekudusan itu yang paling penting. Jadi apapun pergumulan kita, jangan sampai tertarik untuk kita menjual iman kita. Amin. Kurang kencang, amin. Gak sepakat kayaknya. Amin. Apapun pergumulan kita, jangan kita menjual iman kita. Amin. Jadi jangan menjual iman bukan ketika kita pindah agama aja, bukan. Kita berjalan tidak sesuai dengan iman kita, itu menjual iman juga. Kita udah tahu itu melanggar iman Tuhan, kita lakukan. Firman Tuhan itu begitu keras. Pergumulan Anda akan bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi jaga kekudusan. Jadi yang pertama poin, jaga kekudusan gitu. Jangan berpikir macam-macam, jangan mencari jalan pintas yang menyebabkan kita menjual iman kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang menurut kita nggak apa-apa, tapi itu bertentangan dengan iman kita. Banyak contohnya Bapak Ibu. Rasul-rasul ingin mengatakan, apapun masalah Anda, saya nggak tahu masalah kita, saya nggak tahu masalah Anda, saya nggak tahu masalah saudara, mungkin nggak tahu masalah saya, tapi ingin tegaskan, pergumulan apapun, tetap jaga kekudusan hidup kita. Amin. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Oke, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang kudus? Enggak semuanya, amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang kudus? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, sadari bahwa kita adalah orang kudus. Kalau Anda merasa dipanggil oleh Tuhan, kita adalah kudus. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Amin. Amin, kudus. Jadi sadari dulu Bapak Ibu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita terpisah. Kita menjadi orang yang kudus, terpisah. Jadi tindakan kita harus tidak sama dengan dunia ini lagi. Pak, orang lain enak banget Pak. Kalau anak sekolah, dia bisa mencontek. Kita bukan seperti itu. Kita orang yang kudus, jangan lakukan itu. Orang lain bisa mengambil uang korupsi. Kita bukan lakukan itu. Orang lain bisa menyuap untuk masuk ke suatu instansi, untuk masuk ke sekolah. Kita jangan lakukan itu.
Kita jaga kekudusan. Jangan toleransi untuk hal-hal kecil. Yang pada saatnya nanti akan bawa hal yang besar. Percaya. Jadi kalau kita mulai toleransi hal kecil, nanti lama-lama kita kelupaan untuk hal yang besar. Karena itulah nature-nya dosa. Dia mulai dari hal yang kecil. Kalau dia langsung mulai hal yang besar, Pak saya nggak membunuh, benar. Anda nggak membunuh. Tapi kalau kita membenci orang, itu membunuh. Jadi, tolong mari kita sama-sama jaga kekudusan hidup kita. Amin. Karena apa? Yosua 3 ayat 5. Oke, 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Katakan, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Kuduskan diri kita. Kudus. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, kekudusan tidak hanya didapat dari kita diam aja. Dari kita bangun tidur, enggak. Karena kita sudah membawa dosa bawaan. Jadi pada saat kita pasif atau kita diam, yang masuk ke pikiran kita adalah dosa. Ibu bapak diam, pikiran mulai yang nggak benar-benar. Kekhawatiran mulai ada. Pikiran kotor mulai ada. Karena kita nggak bisa pasif untuk menjaga kekudusan. Yang bisa menjaga kekudusan itu adalah ketaatan. Katakan ketaatan. Jadi kalau bapak ibu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ikut doa, nggak pernah ikut komsel, nggak pernah dengar khotbah, saya percaya nggak bisa kita jaga kekudusan. Kekudusan memerlukan ketaatan. Amin. Mari kita katakan, kekudusan memerlukan ketaatan. Jadi isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan kita pasif. Pada saat kita pasif, pikiran lain yang masuk. Pasti kekhawatiran, pikiran kotor, hal-hal negatif. Kekhawatiran pada keluarga kita, kekhawatiran pada yang lain. Pastikan, sebelum kita datang ke gereja ini juga, pastikan kita baca firman Tuhan dulu. Jangan, karena kita mau gereja kita nggak baca firman Tuhan, itu salah. Firman Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. 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 Ini amin karena terpaksa atau amin karena berat atau amin emang sungguh-sungguh. Karena kalau saya bilang amin kayaknya berat kali ya. Bapak Ibu, suka atau nggak suka, ini harus dilakukan. Kalau kita seorang pelayan, gak ada cara lain kita menjaga kekudusan kalau kita nggak baca Alkitab. Kalau kita nggak datang doa. Saya percaya, kalau kita menoleransi, yang tadi saya bilang, kita akan hilang. Hari ini masih ngantuk, besok aja lah, atau siang aja lah, atau malam aja. Lama-lama kita nggak baca. Hari ini hujan, besok nggak gereja. Lama-lama kita malas. Itulah prinsipnya doa, makanya saya bilang. Dia akan pelan-pelan, seperti ragi. Pelan-pelan, lama-lama kita udah nggak sadar lagi. Pergumulan jangan membuat kita menghilangkan kekudusan kita. Amin. Kekudusan. Saya percaya setiap tim gembala, setiap pelayan harus baca firman Tuhan. Amin. Landasan hidup kita. Karena tadi Yosua katakan, Tuhan mau bekerja bagi kita, kuduskan dirimu. Karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kita. Amin. Karena kita punya Allah yang kudus, jadi kita harus hidup kudus. Amin. Oke, kita lihat yang kedua. Di ayat 31. Dan 32, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas Bapak Ibu saya minta tolong, kalau kita baca Alkitab dengan semangat gitu loh. Jadi kalau saya berhenti baru saya dengar, nggak ada suara yang lain gitu loh. Makanya tadi saya baca, saya berhenti. Kok makin pelan suaranya gitu loh. Salah satu rasa kita antusias kepada firman Tuhan, kita membaca dengan suara keras. Amin. Kita baca lagi ayat 31 dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas dan Amin. Jadi yang pertama tadi menjaga kudusan, yang kedua seorang pelayan itu harus memberi kekuatan. Amin. Memberi kekuatan, makanya di sini dikatakan dia 31, setelah membaca surat itu jemaat bersuka cita karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara itu dan menguatkan hati mereka. Nah ini seorang pelayan kayak gini. Dia memberi kekuatan kepada yang lain. Amin. Bulian aja tadi amin. Seorang pelayan harus memberi kekuatan. Amin. Jadi saya juga berterima kasih. Jadi belum lama ini istri saya juga masuk rumah sakit dirawat. Jadi terima kasih untuk doa, untuk rekan-rekan pelayan yang boleh datang. Jadi salah satu memberi kekuatan itu Bapak Ibu, memberi doa, kunjungan. Ya kan? Kita boleh saling mendoakan. Saya rindu ya, zaman dulu Bu Reamin bagus sekali. Ada pesan-pesan gitu ya untuk yang didoakan. Itu hilang kayaknya sekarang. Itu bagus itu kalau ada pokok-pokok doa ya. Itu salah satu cara kita memberi kekuatan. Memberi apa? Sukacita buat orang lain. Jadi alangkah baiknya itu diaktifkan lagi kalau bisa tuh. Jadi kalau ada yang mengalami kelemahan itu ya, memberi kekuatan itu perlu kita doakan. Kita perlu kunjungi, bagus sekali. Jadi itu sangat membantu orang lain ya, tanpa kita sadari. Dan itu salah satu tugas pelayan, memberi kekuatan. Ya kan? Jadi doa. Jadi memberi kekuatan itu Bapak Ibu, bagaimana orang lain dapat terhiburkan. Seperti di sini dikatakan, dapat terhiburkan. Dapat menjadi lebih semangat lagi. Amin. Dapat semangat. Nah, memberi kekuatan selain doa, juga bisa masalah dana Bapak Ibu. Wah dana lagi. Dana itu juga memberi kekuatan Bapak Ibu, beneran. Coba kalau tanya Pak Ramli, kalau ada persembahan pembangunan besar, semangat gak Pak Ramli? Semangat kan? Ada sukacita kan? Pasti. Bapak Ibu, jadi itu salah satu cara kita memberi kekuatan juga pada orang lain. Nah, minggu depan, hari Selasa itu ada PPJ. Ya, ada PPJ di Jakarta. Jadi semua tim gembala kita yang Pak Nelson sama Bu Yuna sama Pendeta Ratna udah pergi. Nanti Pak Salomo, Pak Jimmy sama Bu Lian akan pergi. Itu akan mengikuti PPJ di sana. PPJ ini program sinode, ya kan? Untuk kita setiap para pelayan pemimpin jemaat. Nah, mereka juga butuh dana. Satu orang ongkos 1 juta ya. 1 kali pergi. Ya Pak ya, 1 juta. 1 juta 1 kali pergi. Bolak-balik 2 juta. Belum termasuk pendaftaran. Pendaftaran 2.200.000. Kalau saya ambil contoh 2 juta. 2 juta kita ada 5 orang, udah 10 juta. Ya kan? Ditambah pendaftaran 11 juta, 21 juta. Kita butuh orang-orang yang memang terbeban, ya kan, untuk itu. Memang udah ada juga yang memberi persembahan, tapi ini salah satu bagian kita sebagai pelayan. Bagaimana kita memberikan kekuatan? Masa kita hamba-hamba Tuhan kita datang dengan muka cemberut, dengan beban berat gitu kan? Nggak ada sukacitanya. Kasihan Pak Salomo nanti cemberut, dari tanyaan di sana, dari mana? Batam. Masa mukanya cemberut? Nggak bagus kan? Jadi salah satu cara kita memberi kekuatan, mari Bapak Ibu yang terubah silakan memberikan persembahan untuk para hamba Tuhan, untuk para utusan. Ini salah satu ciri pelayan, memberikan kekuatan kepada yang lain melalui dana. Amin. Kalau dana agak berat pastor ya, amin. Ada amin? Jadi bukan dipaksa loh, ini suatu kerelaan hati ya. Jangan aduh dana lagi, baru kemarin dana. Enggak, ini memang kerelaan hati. Karena memang tetap kita harus percaya bahwa Tuhan Allah akan melakukan perbuatan ajaib bagi kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dipakai Tuhan? Ya kan, itu aja, mau nggak dipakai Tuhan? Saya rindu agar kita semua mau dipakai Tuhan. Amin. Gini Bapak Ibu ya, saya melihat gini.
Kalau baca kitab Nehemia, di situ dibilang pada saat pembangunan seluruh rakyat, dia bilang melakukannya dengan segenap hati. Gitu, segenap hati ya. Nah seringkali kita gini, mari kita akan membangun. Amin. Tapi di mulut aja. Kata segenap hati bukan di mulut. Artinya apa yang kita bisa, kita lakukan. Kalau Bapak Ibu bisa ngasih semen atau kasih, itu yang Pak Tamli sering kali omongin kan. Apa yang bisa kita kasih. Mau kasih semen, kasih uang. Tapi jangan, mari kita membangun. Amin, amin aja. Tapi nggak ada action. Jadi apa? Jadi kita nggak sejalan gitu loh. Kita nggak seiman sama-sama mengatakan dengan segenap hati, saya dukung pembangunan. Makanya Nehemia itu bagus, dia bilang dengan segenap hati, seluruh rakyat menyambut dengan segenap hati. Jadi artinya apa? Nggak ada yang setengah-setengah. Nggak ada yang diam. Semuanya dengan segenap hati. Apa yang bisa mereka berikan, mereka berikan. Nah demikian juga itu. Salah satu kekuatan kita. Setiap kita, bukan hanya hamba Tuhan, saya juga. Kalau makin banyak orang yang mendukung, makin suka cita kita. Amin. Amin. Jadi, mari kita mendukung para tim gembala kita yang akan berangkat PPJ. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberi, silakan memberi. Tulis mungkin PPJ di amplop. Minggu ini nggak bawa, minggu depan pun masih bisa. Nggak masalah. Tapi yang penting kerelaan hati untuk memberi buat PPJ ini. Amin. Makin hilang. Amin. Saya percaya amin ini dengan segenap hati. Makanya tadi saya bilang dengan segenap hati bukan di mulut aja ya. Yang ketiga, kita baca. Ayat 33. 1, 2, 3. Dan sesudah berapa waktu keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Ayat 34. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Ini dalam kurung bagi saya ini penting. Ini yang kuncinya buat poin saya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Saya sempat bertanya-tanya kenapa ya? Silas memutuskan tinggal di situ. Satu kalimat terakhir saya sempat bertanya-tanya kenapa? Akhir saya sampai kesimpulan begini Bapak Ibu. Salah satu tugas pelayan itu adalah memberi teladan. Katakan memberi teladan atau menjadi teladan, menjadi teladan. Menjadi teladan. Bapak Ibu nggak bisa menilai saya kalau saya hanya ada di mimbar ini. Saya hanya ada di gereja. Karena di gereja banyak orang jadi malaikat. Banyak orang jadi malaikat. Mungkin di rumahnya tapi di gereja berubah. Jadi di gereja ini seperti penyucian mobil. Bersih, keluar nanti balik lagi. Kalau Bapak Ibu mau lihat saya, lihat anak istri saya. Tanya tetangga-tetangga saya, kehidupan saya. Tanya teman-teman komsel saya, saudara-saudara komsel saya. Baru bisa menilai. Yang terpenting kalau saya khotbah, atau siapapun yang sempat khotbah, atau siapapun pelayan, bukan materi yang dibawanya. Tapi bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kehidupannya itu menjadi teladan. Itu yang lebih penting. Jadi siapapun dia, yang menjadi pelayan, harus menjadi teladan. Makanya Silas tinggal. Dia nggak bisa hanya mengatakan, ini loh kamu harus jaga kekudusan. Terima kasih kamu udah sukacita. Dia mau tinggal. Kenapa? Dia mau jadi sampel dalam hidup. Dia mau memberikan contoh mana yang baik. Nah itu inti seorang pelayan. Jangan sampai kita melayani, kita jadi apapun di sini, tapi kehidupan rumah tangga kita bobrok. Kita sering berantem sama istri sama anak kita. Kita nggak menjadi kesaksian yang baik. Bukan itu. Karena seorang pelayan harus menjadi teladan. Amin. Enggak semuanya. Seorang pelayan harus menjadi teladan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tolong sadar kita bahwa kita adalah seorang teladan bagi orang lain. Minimal di rumah kita. Anak, istri, suami kita jadi teladan. Siapapun suami kita, siapapun istri kita yang mungkin belum datang kerja bertobat, lakukan kebiasaan baik sebagai teladan. Saya percaya mereka akan berubah suatu saat nanti. Amin. Karena keteladanan lebih berpengaruh dibandingkan kata-kata. Amin. Kita bisa teriak-teriak, oh gini-gini. Tapi apa yang kita buat? Orang lebih melihat
dibandingin kata-kata kita. Saya berharap kita baik bukan di gereja ini aja. Amin. Kita pulang pun dalam keadaan baik. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan hanya di gereja. Saya percaya sepulang ini kita akan melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Amin. Amin. Nah, teladan, seorang pelayan teladan, seorang teladan itu tahu. Makanya tadi balik lagi di Yohanes 12. Di mana Tuhan berada, di situ berada. Itulah pelayan. Keteladanan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan di sini, pasti kita akan tahu cara hidup kita bagaimana. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan dimanapun kita berada. Di awal tadi Yohanes 12 ayat 26. Karena di mana Bapa berada, di situ kita berada. Amin. Amin. Nah, saya juga berharap untuk para utusan PPJ, ya. Pak Salomo Budian atau kembali. Saya berharap juga Pak Sesi agar setelah pulang PPJ itulah menjadi teladan kita untuk melakukan visi-visi yang baru. Amin. Kan? Amin. Amin. Jadi saya rindu nih, saya pribadi rindu Pak Salomo atau Budian untuk apa yang didapat bukan apa yang dikembangkan, tapi inspirasi yang didapat itu yang lebih penting. Dari firman itu apa yang mau dilakukan itu lebih penting. Jadi inspirasi itu yang paling penting dalam firman Tuhan. Karena saya percaya setiap orang punya inspirasi berbeda-beda. Dan pada saat itu terjadi, Pak Salomo dengan khotbah inspirasi mau melakukan sesuatu. Budian melakukan pastor ini semua ada inspirasi. Seringkan ke jemaat. Saya mendapat khotbah ini, saya mau melakukan ini. Saya percaya itulah awalnya terobosan terjadi. Amin. Karena disitulah letak terobosan. Pada saat kita mengimani firman Tuhan, ada inspirasi yang akan kita lakukan, kita akan mengikuti itu semua dari tim gembala kita yang akan membawa kita mengalami terobosan-terobosan baru. Amin. Amin. Jadi saya rindu kita akan lihat terobosan. Saya percaya pada saat terobosan terjadi, jumlah kursi di sini penuh semua. Amin. Karena apa? Karena kita punya orang-orang yang menjadi teladan. Kita semua menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin.